Selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam. Bersama-sama kita akan mempergumulkan dari bacaan tadi yang kita ambil dari satu ayat untuk mempergumulkan karya keselamatan Kristus dengan berita di Kamis Putih. Injil Yohanes 13 ayat 14 sebagai natsnya yang demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kekasih-kekasih Kristus, saat ini tema di sana hamba yang dipercaya. Dari nas ini kita akan bersama-sama mempergumulkan bagaimana hamba yang dipercaya itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi ada disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, Simon Petrus tidak akan tahu. Itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh akal manusia. Dan ia kandaskan, tetapi saatnya akan tiba. Kekasih-kekasih Kristus, jika mau jujur, setiap kita manusia butuh diakui dan dihargai. Hal ini ada kaitannya dengan harga diri. Maka sebenarnya yang paling ditakuti oleh manusia, jika ia sudah tidak diakui dan dihargai, sehingga harga dirinya hilang. Itu setiap orang bersaing mengusahakan untuk memenuhi harga diri itu dengan kekayaan, kepandaian, jabatan, dan kuasa. Itulah kenapa manusia suka saling sikut dan menginjak satu sama lainnya. Kekasih-kekasih Kristus, pada saat ini kita diajarkan oleh guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kekasih-kekasih Kristus, kita ini bagian dari hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Kita tentu ingin betul-betul menjadi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ingin betul-betul menjadi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, melalui bacaan ini kita ditandaskan bagaimana supaya kita sungguh menjadi hamba yang bisa dipercaya. Artinya kita harus mencontoh yang jelas pada guru dan Tuhan kita. Kekasih-kekasih Kristus, ketika mendengar atau membaca kata hamba, seringkali langsung berpikiran bahwa hamba itu adalah pendeta. Hamba Tuhan itu adalah yang mempertuankan gurunya, Tuhannya. Kekasih-kekasih Kristus, Yesus berkenan untuk merubah cara berpikir tentang harga diri seseorang. Dengan membasuh kaki para murid, Yesus mengajarkan tentang harga diri sebagai sungguh hamba yang setia pada tugasnya. Murid-murid menyebut Yesus guru dan Tuhan. Sebutan ini memperlihatkan bahwa bagi murid
Yesus memang pantas mendapatkan kehormatan yang paling tinggi. Maka yang bisa mengatur dan menguasai para murid. Tetapi sekali lagi kita diberi contoh teladan Yesus. Yesus sebagai anak menghambakan dirinya kepada Bapa. Itulah nilai harga diri yang sesungguhnya di hadapan Allah. Tetapi sehingga yang terjadi adalah lebih kepada faktor duniawi. Tetapi Yesus mengajarkan bukan seperti itu. Justru ketika merendahkan diri, maka ia sangat berharga di mata Allah. Kekasih-kekasih Kristus, meneladani kehendak dan karya Yesus di zaman ini memang bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah orang berebut dianggap benar dan baik untuk meninggikan harga diri. Sekali lagi, Yesus yang guru Tuhan meneladani, memberi contoh pada kita. Justru ketika kita merendahkan diri dan penuh kasih melakukan pelayanan, maka disitulah kita sungguh dihargai oleh Allah. Karena sebagai hamba yang bisa dipercaya. Kiranya setiap kita sungguh semakin hari diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita layak dan berharga di mata Allah. Amin. Kita masuk saat ini. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sabda-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami semakin diteguhkan bahwa karya-Mu, sabda-Mu itu sulit diterima oleh dunia ini, tetapi pada saatnya akan tiba. Banyak orang mengeluh-elukan nama-Mu. Engkau adalah hamba yang setia pada Bapa. Kami belajar dari semuanya itu. Ajar kami Tuhan untuk setia pada perkara-perkara kecil, supaya setiap kami dipercaya menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Amin. Terima dan berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syukur syafaat. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mengaturkan syukur padamu untuk peribadatan Kamis Putih.
Ajar kami untuk setia pada perkara-perkara kecil, untuk tetap setia melakukan peribadatan di rumah kami masing-masing. Karena relasi ini antara setiap pribadi denganmu. Supaya Tuhan dalam kondisi ini semakin hari setiap pribadi semakin bisa menemukanmu dalam setiap kesempatan, terlebih di keheningan setiap kami. Kami serahkan anggota keluarga kami, baik yang bersama dengan kami maupun dengan mereka yang ada di tempat lain karena pekerjaan, sekolah atau urusan yang lain. Dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, curailah berkat Tuhan. Namun jika tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan ampunilah dan juga ingatkanlah untuk pada jalan kebenaran-Mu. Bapa yang baik, jauhkanlah setiap kami dari sakit penyakit, bahkan wabah yang sedang mengejala saat ini. Tuhan, dan mohon kuat kuasa-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Jika Lo mau, saat ini juga, detik ini, Kau musnahkan wabah itu dari muka bumi ini. Tetapi jika Tuhan, setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi, Engkau menghendaki setiap kami kian memahami hikmat-Mu, maka terjadilah seperti yang Kau kehendaki. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi yang dalam pergumulannya, yang terdampak situasi saat ini di banyak hal, kesehatannya, mungkin juga kebutuhan setiap harinya. Tuhan, Kau yang melegakan dan mencukupkannya Tuhan. Terlebih anak-anak kami yang ada di tempat lain, anak cucu kami, saudara kami, berkati Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, secara khusus kami sebagai bagian dari keluarga Gereja Kristen Jawa Pituruh, mohon belas kasih-Mu untuk Penatua Bapak Superi Maroklapojo, Bapak Haryanto yang sedang sakit. Berjamaah Tuhan, Engkau urapi mereka dan Engkau berkati setiap mereka. Bapa yang Maha Baik, setiap kami ajar untuk sungguh semakin mendoakan orang-orang yang terdampak wabah ini, baik mereka yang positif kena maupun yang diduga kena. Terlebih Tuhan, di medis yang berjuang untuk memutus rantai penyebaran ini, Engkau berkati dan ajar setiap kami Tuhan untuk setia kepadamu, juga memutus rantai penyebaran wabah ini, maka sesungguhnya kami mencintai sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan sepenuhnya semuanya ini dalam tangan pengasihan-Mu, sebagaimana Yesus mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, dari segala yang terbaik di antaranya, marilah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Ada Tuhan
Tuhan, syukur bagimu atas setiap kesempatan yang Kau berikan. Ajar kami menghargainya, supaya ada kelegaan, sukacita, dan bahagia di hati dan jiwa kami ketika kami sungguh menggunakan kesempatan pemberian-Mu itu dengan baik. Sucikanlah persembahan hidup kami dan bagian-bagian yang menjadi kebutuhan hidup kami, terlebih syukur kami saat ini ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baiknya. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya. Yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.